Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Di satu hari setelah Natal, kami ingin mengucapkan selamat Natal bagi semua penggemar sepak bola. Seperti biasa, saya ditemani oleh Bung Roni Pangemanan, jurnalis senior kami. Selamat malam, Boy. Baik. Selamat Natal, Bung ya. Terima kasih, Boy. Bagaimana Natal kemarin? Iya. Seru juga kan? Ya, oke lah. Oke lah ya. Pasti ibadah, kumpul bersama keluarga. Itu yang paling penting. Kumpul bersama keluarga. Enggak lah. Natal. Oh enggak. Oh, saya pikir tanpa hari ibadah dulu yang penting kan. Sepak bola setiap hari Natal bicara sepak bola. Kita ditemani teman lama kita juga, Bung Ropan. Iya. Bung Gita Suwondo. Iya, selamat malam, Bung. Selamat malam, Bung. Merahnya merah Natal nih. Kurang hijaunya tapi ya. Waduh, ini kita di tengah-tengah Natal masih dipaksa untuk bicara sepak bola terus ini. Mohon maaf ini semuanya. Tapi ya inilah sesuatu yang menarik tentunya. Karena ini kita tunggu ya. Sebenarnya banyak hubungan sepak bola. Kita bicara Liga 1, kita bicara usia muda, kita bicara sepak bola wanita. Tapi untuk menyambut Natal dan Tahun Baru ini kita juga menyambut pelatih baru nih, Bung ya. Begitu ya. ini juga jadi penantian para netizen penggemar sepak bola, seperti apa pelatih baru gini. Saya panggilnya Coach JH lah ya. Lebih enak ya kalau ngomongin nama lengkapnya agak-agak kekelibet-libet ya. Kalau kita panggil Coach JH ya cocok ya. Ya cocok gitu. Sebelumnya kan Coach PK kan. PK. Nah, sekarang JH. Iya kan Coach STY sebelumnya. Sekarang kita sepakat malam hari ini Coach JH saja ya. Nah, Bung Ropan, kita ini masih menunggu nih ya. Apakah Bung Ropan punya informasi kapan diumumkan secara officially dari federasi? Kalau melihat apa yang dikatakan ya sebelumnya oleh salah satu exco ya, Pak Andre Irawan dalam jumpa pers bahwa itu paling cepat di akhir Januari ini memang diumumkan. Akhir Januari? Bukan akhir Januari, akhir Desember. Oh, akhir Desember. Setelah Natal. Itu paling cepat. Berapa hari lagi? 5 hari, 6 hari lagi? Iya, ini hari. paling tidak sampai tanggal 30 kan. Atau tanggal 31 lah. Namun paling lambat di Januari. Di awal Januari. Itu kayaknya ada sehingga dia bisa bekerja dengan baik. Ya kita tunggu. Tapi kan banyak masyarakat juga pencinta sepak bola Indonesia menanti. Menunggu penasaran kali ini kapan. Kan sudah dari minggu lalu sebenarnya kan. Mau diumumkan kapan. Tapi itu nantinya akan diumumkan oleh ketua umum. Ya akan mengumumkan Boy itu. Namanya sih udah mengerucut, sudah pasti satu nama Coach JH ya. Tetapi kan harus resmi dulu. Iya. Harus resmi dulu diumumkan. Walaupun kita sudah tahu bahwa ini akan Coach JH, tapi sebelum itu diumumkan secara resmi ya, berarti masih sekedar ya orang masih mengira tanda tanya lah kan. Seperti itulah. Ya gitu saya pikir. Jadi kita tunggu aja saya pikir bagi masyarakat sepak bola Indonesia untuk sampai di akhir Desember inilah Boy. Untuk Coach JH itu diumumkan secara resmi. Gitu. Oke, Bung kita pasti mengikuti prosesnya kan ya. Kalau dulu kita agak-agak tiba-tiba muncul nama, ya kan. Sekarang ada proses gitu loh, betul. Ya kan. Exco pun bicara dengan yakin sekali bahwa kita kompak, kita sepakat, kita sehati menentukan Coach JH sebagai pelatih the next timnas. Nah, sebenarnya kalau kita bicara prosesnya dari Oktober ya, setelah kita tersingkir. Itu kan 5 nama, terus mengerucut jadi 2 nama. Jadi ya benar-benar kayak piramid lah, akhirnya mengerucut ke titik puncaknya 1 nama. Dan kalau Exco sudah bicara bahwa mereka sepakat dengan nama ini, John Hartman, Coach JH. Jadi saya pikir juga kedepannya adalah deal-dealan mereka yang detailnya pasti ya. Itu dia. Ya, apakah mungkin kalau soal finansial, soal fulus sudah disetujuin. Tapi masalahnya adalah kan dia diharapkan akan ada di Indonesia jauh lebih lama dibandingkan dengan pelatih terdahulu. Sepakat dia ya? Sepakat, yang lebih banyak di Eropa. Terus yang berikutnya adalah dia harus menangani tim under 23 juga. Kemudian satu lagi adalah dia harus membawa asisten-asisten pelatihnya yang juga orang-orang lokal. Artinya ada mix ya? Ada mix, kemudian orangnya dia sendiri dan juga orang lokal. Tujuannya adalah untuk orang-orang lokal ini banyak belajar dari dia. Transfer knowledge ya? Transfer knowledge. Dan kalau melihat track recordnya dia sebenarnya ini sesuatu hal yang harusnya akan bisa membawa tim nasional Indonesia lebih berkembang. Baik dari formasi maupun track record dia selama ini. Kata harusnya ini menarik ini. Bung Ropan ya. Harusnya ya. Apakah Bung Gita sudah pernah lihat langsung ketika Kanada main atau cuma lihat di... Mungkin Bung Gita lihat itu Bung Boy. Di Piala Dunia kemarin. Tapi kalau Piala Dunia Qatar kan acuannya sebenarnya mereka juga banyak kritik ya kepada Kanada ya.
Mereka kalah 3 kali. 3 kali kalah. Tapi kan tim-timnya kan bagus-bagus ya, betul, lawan. betul. Kan? Maroko sampai ke semifinal. Kroasia jauh. nomor 3 ya. Iya, Belgia cuma 1-0 gitu. Ada Kevin De Bruyne dan kawan-kawan. Betul. Tapi dia juga dianggap berhasil membawa tim New Zealand putri lolos ke Olimpiade. Itu keren itu. Keren ya. Kalau kita bicara Kanada kan sebenarnya sudah mapan sepak bolanya. Tapi kalau New Zealand kan belum. Itu artinya dia punya kemampuan untuk itu. Kemudian dia bawa Kanada putri sampai 2 kali medali perunggu 2012, 2016 Olimpiade. Bawa mereka sampai perempat final sebelum kalah dari Inggris di Piala Dunia di kandang sendiri ya. 2015. Jadi iyalah kalau ada media Swiss yang bilang bahwa ini akan sama saja dengan PK. Saya nggak terlalu setuju karena dari track record dia nggak bisa dijudge bahwa dia akan seperti PK. Dia sudah meloloskan tim ke Piala Dunia. Dia punya CV yang bagus di situ. Nah, cuman apakah dia akan bisa langsung untuk membawa tim nasional kita? Formasinya formasi kita loh, 3-4-2-1 formasi favoritnya dia. Jadi ya sebenarnya cocok dengan kita. Tapi dia bisa fleksibel kan? Ya, bisa fleksibel. Walaupun dia menyukai 3 di belakang. Betul. Bung Ropan, kontraknya 2 tahun, opsi 2 tahun diperpanjang. Ini Bung Ropan membaca kontrak ini kayak seperti apa ya? Apa membedakan dengan kontrak yang sebelumnya? Ini menarik juga. 2+2. 2+2. Nah, ya kan? Jadi sampai 2027. Ya. Karena di sana kan masa berakhir juga kepengurusan PSSI kan 2027. Iya, betul. Sebelum ada pergantian. Jadi akan dilihat sampai 2027, Boy. Kalau bagus dievaluasi, akan ada namanya +2 tadi itu. Diperpanjang sampai 2030. Yes. Ya kan? Jadi itu yang akan dilihat nantinya sampai di Piala Asia. Piala Asia itu 2027. Ya di Januari dan Februari. Nah disitulah akan menjadi bahan evaluasi bagi kinerja dari JH. Ya. Dan memang PSSI sudah mengatakan untuk Exco tidak ada nantinya istilahnya pemecatan di awal. Apapun itu, apalagi di 2026. Ini sepakat ya? Sepakat. Semua ya? Satu hati, sepakat satu suara, tidak ada. Apapun yang terjadi di 2026 jika berbagai laga itu agak minor, kurang begitu tidak ada pemecatan di sana. Sampai menunggu sampai di Piala Asia 2027. Karena kan sebelumnya STI membawa ini timnya lolos ke fase gugur kan. Iya. Ya, di 16 itu kemudian kalah lawan Australia. Ya. Nah, itu paling tidak JH itu harus bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh STI sampai ke babak itu atau bisa meneruskan sampai ke 8 besar untuk menciptakan sejarah lagi. Itu tugas bagi seorang JH. Nah, dia melewati 2026 ini dengan banyak agenda-agenda yang memang untuk tim nasional semua. Betul. FIFA Series kan, ada ASEAN Cup atau AFF, dia harus lewat. Kemudian akan muncul lagi ide lagi yang masuk AFC, Nations League. Seperti di Eropa. Nah, itu kan agenda-agenda yang banyak untuk mengisi di internasional break itu. Jadi ya di situ akan dilihat. Dan di situ juga akan ada namanya perubahan atau penilaian untuk angka-angka kita, nilai-nilai kita untuk di FIFA kan. Poin-poin tadi FIFA akan ranking, akan berpengaruh di situ untuk bisa menaikkan sesuai dengan apa yang diinginkan PSSI, menembus 100 besar dunia. Nah itu Boy. Jangan-jangan dia tahu ya masa kepengurusan PSSI ini tambah 2 tambah 2 tahun. 2 tahun. Artinya kan kalau sudah janji tidak akan ada pemecatan, ini belajar dari yang lalu bahwa cepat sekali pasti. Kan. PK kan hanya berumur 9 bulan ya saat dipecat. Ini pasti tidak akan. Artinya apapun yang terjadi di Piala AFF, kalaupun kita gagal jadi juara, kan targetnya juara pasti kan? Oh iya pasti, dong, harus juara nih. Kalaupun belum menentukan targetnya seperti apa, cuma ikut A, B, C, D. Tapi targetnya belum ada. Tapi kalaupun kita nggak juara, pasti tidak akan ada pemecatan terjadi. Itu tadi yang Bung Ropan bilang bahwa judgment-nya dia adalah setelah Piala Asia. Kalau Piala Asia berhasil masuk lolos 16 besar atau bahkan 8 besar ya. Kalau target kita lolos Piala Dunia 2030 harusnya 8 besar ya. Bukan 16 besar dong. Kalau di Asia cuma 16 besar kan nggak lolos juga kalau artinya kan kedepannya adalah lolos Piala Dunia dan Piala Asia yang kemungkinan kita jadi tuan rumah tahun 2031 nanti. Kita kan lagi bidding buat jadi tuan rumah Piala Asia. Piala Asia senior ya? Senior 2031. Usia masih 50 nih Bung Ropan. Masih oke lah. Kan? Masih fit sekali tuh ya, masih fresh gitu ya. Iya. Berarti keluarganya pun akan diboyong bawah. Itu. Ini bukti komitmen ya? Iya, salah satu syarat kan yang diberikan kan, dan itu disetujui oleh JH bahwa dia harus lebih lama tinggal di Indonesia. Karena memang benar, kalau dia mulai start di Januari, dia tidak boleh kemana-mana kan. Di Maret itu sudah dekat untuk FIFA Series itu. Jadi nggak boleh main-main. Dan dia tahu pasti, dia tahu dengan ini. Kalau persoalan dia menguasai teknis, menguasai sepak bola secara textbook, saya pikir kita tidak
tidak usah mensanksikan lagi. Meragukan. Tapi kan ada di tim nasional ini ada yang non teknisnya ini loh. Tapi kalau mengacu ke banyak kan non teknis. Banyak non teknis. Tapi kalau mengacu apa yang dikatakan oleh fans kerasnya tim nasional Kanada, dia secara motivator adalah motivator ulung. Iya, itu dia. Artinya dia oke. Hanya saja kelemahannya dia adalah dia selalu memfavoritkan pemain. Artinya pilihan pemain itu first 11 itu sudah pilihan dia. Lagi jelek ataupun lagi bagus, iya tetap first 11-nya ini aja. Artinya pemain cadangannya lebih tidak dimainkan karena dia tidak memfavoritkan tim pemain-pemain cadangan ini. Itu yang dikatakan oleh fans nasional Kroasia. Tapi kan fans kan suka ini ya, suka targetnya lolos, nanti sudah lolos Piala Dunia targetnya pengen 16 besar. Jadi susah juga menganggap bahwa itu hal yang ini. In management dia yang kurang. Artinya kalau dia plannya sudah itu, second plannya dia sering berantakan. Itu yang kelihatan waktu dia menghadapi Kroasia, menghadapi Belgia, dan menghadapi Maroko di Piala Dunia. Jadi artinya ya itu tadi kenapa media Swiss bilang bahwa ini sama saja dengan PK. Kan PK kan dianggap second plan-nya nggak ada pada saat dia mentok. Tapi ya dia kan sebenarnya secara first plan-nya oke-oke aja sejauh ini gitu loh. Ya kalau first plan-nya adalah pemain-pemain yang memang punya kelas ya aman ya. Dan kalau mau lihat lawan Belgia, lawan Kroasia, lawan Maroko kan semua pemain-pemain kelas semua yang ditampilkan. Pemain-pemainnya memang menjadi inti di klub-klub masing-masing. Dan dia punya alasan tentunya sebagai pelatih ya dia berhak gitu untuk memilih pemain terbaik. Ya, karena dia bertanggung jawab kan. Kalau gagal dia yang bertanggung jawab, bukan orang lain yang bertanggung jawab, bukan fans yang bertanggung jawab. Dia yang bertanggung jawab. Dan dia pilih kok saya lihat dari materi starting 11 oke kok. Cuma memang lawannya yang kuat waktu itu. Belgia kan jauh secara peringkat. Tapi dia pun sudah membawakan Kanada itu lolos dari peringkat 90-an ke 40-an. Betul. Dengan 33 malah. Iya, 33. Itu luar biasa lonjakan yang luar biasa. Dan kalau nggak salah tuh Belgia itu Kanada itu kan lolosnya di bulan Maret 2027. Playoff ngalahin Jamaika. Dia masuk pot 4 jadinya. Jadi secara garis besarnya adalah bersama 3 tim lainnya ada di grup itu, dia kan underdog mestinya. Jadi wajar-wajar aja kalau kalah. Kalau wajar aja. Iya, wajar aja. Dan kalau kalah cuma 1-0 lawan Belgia kan tak sulit. Iya, betul. Materi pemain Belgia kan. Beberapa kita agak kepo soal nilai transfer nih, nilai gajinya. Karena media Vietnam pun menuliskan sekitar 40.000 US. Itu kalau kita rupiahkan konversi jadi sekitar berapa ya? 600 hampir 700 lah. 700 miliar ya? Iya, 600 sekian, hampir 700 lah. Per bulan? Iya. Sedangkan STI 1,2 M. Cuma kan kita kan nggak boleh tahu dari mana. Artinya media Vietnam itu tahu kan. Itu kan kuncinya ada di PSSI kan. Apakah PSSI sudah membocorkan banget? Itu mereka juga mungkin hanya mengira-ngira juga. Ini kita baca, kita lihat ya. Betul. Karena yang menentukan nantinya pada saat diumumkan. Kalau gitu dengan reputasi dia, dengan CV yang mentereng seperti gitu, dia terima tantangan di Indonesia. Kalau dia terima seperti itu luar biasa ya. Kalau dibandingkan dengan pelatih-pelatih sebelumnya dua pelatih sebelumnya. Apa alasannya Bung Ropan yang Anda lihat ya? Iya, karena dia melihat mungkin ya kesempatan untuk bisa ke depan dengan timeline 2+2 itu dia ingin membuktikan bahwa dia pelatih yang oke. Dan mungkin juga kalau dibandingkan dengan Jamaika atau dengan Honduras kan Indonesia masih lebih tinggi daripada menawarkan itu kan dengan gaji dia. Angka-angkanya itu kan. Jadi lebih baik dia ambil. Iya, faktor angka pasti juga menjadi faktor utama loh. Dan dia kan tahu dong bahwa kekuatan dari Honduras bagaimana, kekuatan dari Jamaika itu bagaimana untuk finansial, untuk fulusnya ini. Sehingga dia sudah berhitung itu bahwa memang Indonesia yang paling, dan ini menjadi tantangan buat dia kan untuk memilih Indonesia dan dengan target meloloskan kita ke Piala Dunia 2030. Saya pikir faktor spectators, faktor penggemar sepak bola yang jutaan begitu kan impact-nya buat personality dia itu besar kan. Artinya gini. Maaf, Kanada bukannya kita anggap kecil. Tapi kegilaan dalam tanda kutip. Dari sisi kualitas tim nasional mungkin Kanada di atas kita ya. Iya. Tapi dari sisi apa ya? Engagement dengan fans. Bahkan namanya bakal juga dikenal itu pasti kalau pilihannya Kanada kan sudah masa lalunya dia. Tapi antara Jamaika, Honduras dan Indonesia, terlepas Jamaika pernah tampil di Olimpiade, Honduras pernah tampil juga di Olimpiade. Kan pasti dia melihatnya adalah Indonesia ini hampir pernah lolos ke Piala Dunia. Jadi saya pikir juga itu salah satu pertimbangannya dia juga dan yakin saya juga angkanya lebih tinggi daripada apa yang ditawarkan oleh Honduras. Padahal Jamaika Honduras pernah Piala Dunia juga gitu kan? Iya, Piala Dunia, bukan Olimpiade, Piala Dunia. Oke, kita serahkan ke federasi. Kalau federasi sudah menetapkan angka itu dan diterima dengan baik ya,
jalan ya. Betul, harusnya jalan. Tapi juga yang menarik ini Bung Ropan, kenapa dia terima? Ya kita tahu Lippi pernah terima Cina sebagai pelatih Cannavaro. Banyak pelatih-pelatih top juga yang melatih di Jepang. Zico pernah melatih juga segala macam. Berarti pemain-pemain top saja melirik Asia. Ya kan, seorang coach JH juga ini kan juga challenge buat dia. Kenapa tidak? Dan ini kan tantangan itu betul. Pertama kali buat dia nggak pernah menangani. Dia belum pernah menangani tim di Asia, klub Asia atau Asia. Makanya dia memilih ini menjadi tantangan buat dia untuk bisa membuktikan ya bahwa kemampuan dia bisa melakukan yang terbaik tentunya. Tapi kan harus bisa dia lihat nantinya. Kalau saya pikir tantangan paling besar saya pikir bukan di FIFA Series sebenarnya, di AFF. Itu yang paling menentukan bagi dia. Karena kan trofi. Walaupun orang yang kita belum pernah. Walaupun itu Ciki, orang bilang 6 kali runner up, tapi kan kalau itu berhasil, itu bisa membuat nama dia memang naik. Oke, Bung Ropan, Bung kita break dulu. Nanti kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara. Oke, Bung Gita, tadi Bung Gita bercerita sedikit mengenai keberhasilan Kanada lolos ke 2018. Dia ditunjuk sebagai pelatih. 2022 dia sukses membawa tim ke Qatar. Praktis 4 tahun ya. Betul. Berarti ada proses yang luar biasa dilakukan 2 tahun, mulai dari coaching, mulai dari pemilihan pemain semuanya sampai kualifikasi juga. Betul. Nah, kita punya, kalau kita bicara U2030 yang sama seperti 4 Kanada. 4 tahun lagi ya. 4 tahun lagi ya. Kira-kira nggak apple to apple nih antara dengan Kanada dengan Indonesia. Nggak apple to apple karena mereka di CONCACAF yang di mana Kanada kan peringkatnya hanya di bawah Amerika Serikat dan Meksiko ya. Sedangkan kita kan bukan level elit Asia sampai sejauh ini. Kita ada di 16 besar Piala Asia, belum sampai ke 8 besar. Tapi apa yang dilakukan ke Kanada luar biasanya adalah Kanada itu berantakan pada saat dia pegang. Oh ya? Iya. Kemudian dia kan nyaris memegang tim nasional putri Inggris karena sukses bersama Kanada putri. Tapi dia tolak waktu itu. Jadi nggak heran kalau dia tolak Jamaika, Honduras. Karena Inggris yang mapan sepak bola putrinya pun dia tolak untuk menangani Kanada yang belum jelas saat itu. Jadi ini memang orang suka tantangan ya kalau saya pikir ya. Iya. Itu yang saya lihat ya. Suka tantangan. Suka tantangan dan tantangannya itu berhasil. Artinya dia hanya memiliki Alphonse Davies ya saat itu. Alphonse Davies. Andalannya Alphonse Davies. Di mana itu? Alphonse Davies. Bayern Munchen. Intermezzo dia. Inilah. Artinya dengan hanya 1 bintang dia bisa membawa Kanada sampai lolos ke Piala Dunia walaupun lewat playoff. Tapi kan jalur playoff atau apapun ini sangat menjanjikan. Dan mungkin itu dilakukannya juga ke kita. Setidaknya kan dia punya AFF, punya Piala Asia. Untuk nanti pelan-pelan dia mengangkat tim nasional kita. Dan kalau dia janjinya akan ada di Indonesia, artinya dia akan mengawasi Liga 1. Liga Super. Super League. Kemudian kan makin kesini itu makin banyak orang yang mengatakan bahwa akhirnya kan semuanya main di Super League. Jadi diaspora itu kan sudah ada di sini, lebih mudah diawasinya daripada dia harus ke Eropa. Klub-klub tertentu. Artinya kan yang di Eropa hanya Jaizes, Calvin Verdong, Kevin Dix yang memang nggak usah diawasin pasti dipanggil lah orang-orang ini gitu loh. Kalau lebih banyak di sini untuk Piala AFF harusnya juara, harusnya juara ya dengan banyak iya. Bayangkan kita masih bisa pakai Tom Hai, kita bisa pakai Eliano, bahkan kita bisa pakai pemain-pemain yang main di Thailand kan kayak Shane Patinama, Sandy Walsh. Artinya ya peluang kita untuk jadi juara harusnya lebih tinggi dari negara-negara yang masing-masing sudah 4 kali juara tuh. Thailand lebih malah Thailand, Singapura dan Vietnam. Dan nanti kalau AFF berhasil ya ujungnya ke Piala Asia. Targetnya mungkin tetap 16 besar mengulang STY atau bahkan lebih gitu. Artinya kalaupun kita tetap 16 besar, at least kita ada di posisi runner up, bukan nomor 3 terbaik gitu kan. Kemarin kan deg-degan juga tuh. 3 terbaik kemarin. Iya kan, dan itu menit terakhir kan kita bantuan Kirgistan. Ya, seenggaknya kita sekarang harus berusaha untuk lolos dengan sendirinya itu kalau ditangani bantuan. Iya. Coach JH ini yang harus mencoba ke arah sana jadinya. Iya. Tapi Kanada itu materi pemainnya kalau kita lihat skuad yang dimiliki oleh Coach JH di 2022
hampir sebagian besar main di luar, MLS, di Spanyol, di Portugal, di Jerman, di Inggris juga. Iya, jadi sama seperti posisi kita saya pikir dengan apa yang tangani di Kanada kan. Kita kan udah bermain di Serie A. Ada Audero, Emil di Cremonese kan, ada Jai Isa, Sassuolo, di Bundesliga di Mönchengladbach Bundesliga, ada Ligue 1 dan dengan Calvin Verdong belum di Eredivisie, Boy, di Championship ada Ole kan, yang bisa lesan. Jadi sebenarnya banyak. Memang ya dia kalau kita lihat dengan apa yang dilakukan yang kita bilang tadi dari Porak-Poranda kemudian bagus, dia pernah 17 kali itu nggak pernah kalah loh. Iya, betul. Dengan Kanada itu adalah 2018, Boy bilang sampai lolos itu pernah dia mencapai 17 kali tanpa kalah. Itu bagus Boy. Dia memanfaatkan dengan pemain-pemain yang dipilih dan dia racik. Dan semoga dia menularkan itu di Indonesia ketika dia mengenai tim kita. Kita start dengan sangat baik. Karena memang kalau bisa melihat dia bermain dengan 3 back itu oke. Jadi dia bisa dengan 3-4-3, 3-4-2-1. Jadi dia fleksibel bisa bermain dengan posisi itu. Selain Alphonso Davies ada Buchanan bisa bermain ya, ada Hutchinson bisa ada di sana, Jonathan David. Iya, Jonathan David depan Hoylett. Pemainnya bagus kan? Itu bagus-bagus semuanya luar. Jadi kalau dia pilih starting 11 itu yang terbaik yang selalu dimainkan ya wajar. Karena memang mereka yang terbaik dibandingkan dengan yang ada di bench gitu. Ya kan? Jadi kalau mereka memprotes ya itu tanggung jawab dari dia. Dan semoga yang kita berharap adalah bagaimana dia bisa membangun tim ini jauh lebih baik. Itu kan yang kita tunggu nantinya. Mengacu pertandingan dia lawan Belgia pertama dia di Piala Dunia. Setelah mereka 36 tahun nggak lolos. 30 tahun. Ya, mereka 0-1 kalah. Tapi dari statistik itu mereka ada 12 shot on target. Mereka menguasai jalannya pertandingan. Ball possession mereka 60% dibandingkan dengan Belgia yang rajanya Eropa kan sebenarnya Belgia itu. Secara materi Belgia kan tahu sendiri kan. Betul. Belgia di atas. Walaupun waktu itu Kevin De Bruyne dianggap lagi menurun ya segala macam. Tapi mereka lebih menguasai jalannya pertandingan dibandingkan dengan Belgia walaupun mereka kalah dari Belgia. Artinya secara racikan strategi kan sebenarnya ini sudah oke. Bagus. Cuman ada yang mengatakan bahwa ini balik-balik lagi fansnya Kanada. Ini orang terlalu naif. Ngadepin tim yang nyerang kayak Kroasia, iya dia main terbuka. Jadi dia diajar 4-1. Dia main terbuka memang. Dia bukan main dengan 3 back, jadi dia rubah 4 back. Ketika Maroko dia cuma kalah 2-1. Ketika lawan Kroasia dia porak-poranda. Iya, karena dia main terbuka. Dia layani Kroasia. Mungkin dia tahu dari situ dia lebih bagus dengan pragmatis lebih bagus kan. Dengan Maroko dia balik seperti itu, Maroko susah payah untuk menang melawan dia. Kalau saya bicara dengan banyak mantan pemain nasional kita, selalu mereka sepakat bahwa pelatih timnas terus menguasai kultur sepak bola Indonesia. Seperti apa nih kultur yang harus juga katanya dimiliki atau dipunyai, harus dikuasai oleh Coach JH. Agak apa ya? Agak abstrak gitu. Bagaimana? Sebenarnya harus adaptasi yang panjang ya untuk menguasai kultur Indonesia karena dia belum pernah sama sekali. Betul. Mungkin itulah tujuannya ada asisten-asisten dari kita ya. Karena SCY pun dengan Nova pada saat itu dia lebih banyak memberikan ilmu ke Nova. Tapi kalau kultur kan waktu itu dipertanyakan kan dia tidak berbahasa Indonesia. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Banyak yang bilang harus bisa bahasa Indonesia. Dan kalau mengacu kepada orang Inggris, ya Peter Witt juga dulu tidak pernah berkeinginan untuk belajar bahasa Indonesia yang terlalu baik gitu kan. Dan sekarang pelatih Bayangkara Lampung FC lah, kan juga tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik juga. Paul Monster ya? Iya, Monster kan gaya orang Inggris kan gitu kan pastinya. Ya nggak tahu apakah ini orang akan Coach JH ini akan berusaha beradaptasi dengan baik atau tidak. Tapi pasti lama ini waktunya. Kecuali dalam kontraknya ada yang mengatakan bahwa dia harus belajar bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan pasti dia akan belajar. Dengan dia lama nantinya, dia klausul bahwa dia akan lama di sini. Dia akan ambil keluarga, dia pasti akan belajar banyak untuk bahasa Indonesia. Terlepas kita dia akan ambil asisten orang Indonesia kan. Iya, betul. Karena itu kan sudah berjalan. Di Peter Witt juga ada Widodo kok waktu itu. Iya, ada Widodo waktu itu ya. Kan? Bukan Peter Witt, Alfred Riedel. Dengan Widodo kan. Jadi ada Bima Sakti di Simon. Mengenai ya, kalau nggak salah ya. Oh, Bima Sakti dengan Luis Mia. Iya, Luis Mia. Gitu. Jadi saya kira kalau sekarang dia ambil misalnya Kurniawan atau Eko Pujanto, bisa aja. Itu bisa. Dan dia punya kesempatan untuk asisten loh. Sambil dia belajar, dia pasti akan belajar. Dia tahu bahwa selain dia punya bahasa Inggris, dan dia akan dengan bahasa Indonesia penting. Ketika Coach PK kan dia tidak memerlukan seorang penerjemah karena semua pemain bahasa Belanda ya. Bahasa Belanda, bahasa Inggris. Pemain kita pun saya pikir yang bermain di Liga Super pun bahasa Inggrisnya juga walaupun pasif, tapi bisa menangkap, bisa ngerti gitu. Bisa ngerti. Ya sebagian besar pemain lokal kita kan juga punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik juga ya. Bahkan bicara kayak Rizky Ridho itu kan punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik. Jadi
memang tidak ada kendala. Juga demikian John Hartman ini kan pasti dengan bahasa Inggrisnya dia akan bisa melontarkan apa yang dia inginkan dibandingkan dengan STY, mau tidak mau. Tapi ini yang janjinya dia ini yang harus dipenuhi, bahwa dia tetap harus ada di sini. Kenapa? Mengawasi BRI Super League itu kan nggak gampang ya. Artinya dari Semen Padang sampai ke klub-klub di Jawa, kemudian ada Borneo di Kalimantan, ada PSM di Parepare, ada Malut di Ternate. Itu jarak yang cukup jauh untuk ke satu persatu kan harus dia datangin. Karena kalau nggak dia tidak akan melihat siapa pemain-pemain yang baik yang bisa dimainkan. Persoalan pertamanya adalah nomor 9 kita kan belum ada sampai sekarang untuk menjadi pelapisnya Romani. Dia kan harus mencari itu ya. Kalau Romani cedera panjang seperti beberapa waktu lalu ini, itu saja. Kanada hebat karena punya dua ujung tombak yang punya naluri yang David Jonathan itu sama Hoylett itu. Hoylett itu. Betul. Ya, pemikiran dia ya kalau Indonesia mau juga maju ke step yang lebih tinggi lagi, paling tidak ya tadi harus punya 2 striker atau 3 striker yang benar-benar Iya, sebenarnya kan kita sebenarnya punya Dimas Derajat, tapi itu pun menjadi pemain cadangan sekarang di Malut kan, belum dapat jam bermain. Ada Ramadan Sananta nomor 9 yang mungkin dia bisa lihat juga ya bermain di Brunei gitu ya. Jadi memang agak sulit memang untuk nomor 9 karena rata-rata pemain asing yang ada di kita memang ada di nomor 9 yang bermain di Liga Super. Di pikiran dia hanya Romani ya sejauh ini. Hanya Romani, tetapi kan harus punya tantangan lagi siapa untuk pendamping Romani. Kalau Romani cedera agak sulit juga. Jadi dia harus bisa mencari itu. Makanya untungnya dia harus bisa mutar di Liga Super kita untuk bisa melihat ya, mungkin bisa bercerita berkenalan dengan coach masing-masing di Liga Super dengan pemain-pemain itu sehingga bisa mendapatkan pemain yang bagus Boy di situ. Karena kalau kan sebenarnya bukan cuma mengawasi Boy, artinya dia kan harus bekerja sama dengan coach lokal yang Super League lah contohnya. Seperti halnya di Bali United lah. Kenapa Raven itu nggak pernah jadi pemain inti kan harus dipertanyakan juga karena Raven kan mau nggak mau harus dianggap sebagai diaspora yang nantinya akan menjadi pemain inti nasional, diharapkan seperti itu. Kan dia di Bali United benar-benar jam terbangnya minim sekali, mainnya dari menit 85, dari 80. Dan dia nomor 9 gitu ya. Dan dia nomor 9 itu. Kemarin kan terlepas apapun kan dia terbukti bisa bikin 2 gol lawan Myanmar. Di tengah kita kebutuhan untuk bikin 3 gol, dia bikin 2 gol. Artinya kalau dia bisa membujuk pelatih Bali United untuk mempoles Raven kan bisa aja seperti itu. Karena tujuannya pelatih nasional itu adalah bekerja sama dengan klub pelatih-pelatih lokal untuk menanyakan progres dari masing-masing pemain yang dia incar. Iya di Persija misalnya ada Excel Boy kan. Iya betul Excel ya. Ya masih bisa ya di Persija dia kerjasama yang baik ya. Nggak tahu di Persib siapa yang dia bisa lihat. Di Dewa United ada. Septian kan Bagaskara. Jadi bisa bicara. Itu sempat lirik STY itu. Dia kan sempat masuk kan, masuk Septian. Jadi pasti dia akan berbicara dengan Rickering kan, pelatih dari Dewa mungkin untuk lebih dekat. Jadi memang tugas dia begitu untuk bisa bagaimana mendapatkan pemain-pemain sesuai dengan keinginan dia. Terutama di nomor 9 di depan, Boy. Ya. Kita bicara target ya. Exco sudah sepakat tadi ya kan bahwa kita sepakat sehati Coach JH ini akan menjadi pelatih timnas. Tanpa ada di tengah jalan akan diputus, potong, nggak ada itu semua. Nggak ada. Mereka kawal sampai akhir. Ya kan? Tapi kita bicara targetnya sekarang. Ya kan 2026 sudah ada banyak sekali deretan. 2027 puncaknya di Piala Asia. Ya kan? Tapi 2026 menjadi tolak ukur Bung Ropan. Untuk apakah Coach JH ini paling tidak memberikan angin segar buat kita. Di FIFA Matchday atau FIFA apa tuh namanya itu? Iya, FIFA Matchday kan yang paling dekat tuh di Maret. Dan Maret itu yang ada digunakan untuk FIFA Series. FIFA Series. Orang menantikan di situ. Udah lama kan setelah kita melewati bulan November tanpa ada FIFA Matchday, karena diisi oleh U22 kan tuh jadwal itu. Sekarang orang bisa menantikan dengan pelatih baru dan bagaimana kekuatan kita yang ada di sana. Nah, menarik karena di sana juga kalau nggak salah ada info bahwa Finlandia salah satu peserta gitu. Iya, betul. Dia berada di peringkat 75. Finlandia, Boy. Iya. Finlandia ya, dari Eropa kalau memang ini benar dia. Nah, wakil dari CONCACAF ada. Nah, dia kan sudah terbiasa dengan CONCACAF kan di Karibia sana. Ada satu pulau kecil yang ada Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis. Nah, dia ada di sana. Tinggal di Oceania ini siapa? Apakah New Zealand, Samoa atau Fiji yang akan ada? Nah, kalau melihat dari calon lawan ini kita bisa, John Heyman bisa mengambil itu. Kalau dibandingkan dengan Finlandia kan jauh lebih bagus peringkat, ada Irak, ada Arab kan dengan 50-an, Bahrain kan. Finland berapa? Finland 75 atas.
itu klubnya ya negaranya Yari Manen. Dari mana? Dan Sami Hipia. Iya, Sami Hipia dan ya banyak pemain-pemain yang pernah main di Premier League ya. Betul. Salah satunya Temu Pukki itu walaupun dia tidak main lagi. Ya, Temu Artinya Pukki. ini kan pemain-pemain yang ya negara yang walaupun nggak kedengeran terus-menerus tapi sesekali menelurkan pemain-pemain yang berbakat. Jadi dan kemudian kalau FIFA Series kan jelas satu lawan dari CONCACAF, satu lawan dari Oceania, satu lawan dari UEFA, satu lawan dari CAF Afrika. Jadi artinya akan ada lawan-lawan yang cukup memadai buat kita. Dan faktor kesulitan kita kalau nggak ada kompetisi yang kompetitif kayak kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia, kita kan sering kesulitan dapat lawan. Kemarin November kita nggak dapat lawan sama sekali ya. Jadi FIFA meng-create sesuatu untuk meningkatkan kualitas tim. Dan di bulan Maret itu pas itu dapat lawan-lawan. Contohnya September kemarin waktu kita jedah tidak ada kualifikasi, setelah kita lolos ke putaran keempat kan lawan kita tadinya Kuwait dan Lebanon. Ujung-ujungnya China Taipei juga. Oke, kita break lagi. Bung Ropan, Bung Gita. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Anda tetap di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama Bung Gita dan Bung Roni Pangemanan. Oke, FIFA Match Day juga ada Piala AFF ya. Ini ukurannya udah jelas banget nih. Kalau FIFA Match Day, ranking kita yang harus naik kan, Bung Ropan. Target kita dengan pelatih ini tembus di atas 100 dong, iya. Tembus 100. Sekarang masih 122 ya, nggak salah 122 ya. Harus tembus itu. 122 karena kita kemarin kalah 2 kali lawan Arab Saudi dan lawan Irak. Kemudian 100 itu artinya kita kan kalau kita bicara FIFA Series ini lawan-lawannya ada yang mudah, ada yang sulit juga. Artinya kalau kita berhadapan dengan lawan yang peringkatnya jauh di bawah kita, di atas kita, artinya 100 ke bawah, kita draw pun kita dapat nilai tambah yang tinggi. Kita kalah pun kita dikurangi nilainya sedikit ya. Jadi itu mungkin keuntungan kita. Tapi kalau kita berhadapan dengan lawan-lawan yang nantinya di bawah kita peringkatnya 102, 130-an, ini yang kita harus hati-hati karena draw pun kita akan dikurangi nilai yang cukup banyak. Itu yang akan menjadi Jadi masalah. kita harus memilih yang lebih tinggi sedikit di atas kita dong, Bung. Iya, betul. Jadi kalau di FIFA Series ya kalau kita bisa menang melawan Finlandia, kita tinggi. Nah, imbang pun masih dapat poin tinggi. Bahkan kalau kita dapat New Zealand pun kita akan tinggi. New Zealand kan di atas kita. Jadi kalau kita mudah-mudahan New Zealand. Kalau lawannya bagus, saya berharap memang di Oceania itu New Zealand, boy. Sehingga ini ada tantangan buat kita dan kita bisa dapat poin yang tinggi. Tapi Bung Gita, kita harus juga menginformasikan kepada para penggemar sepak bola bahwa pelatih ini bukan pelatih simsalabim. Iya betul. Prosesnya pasti ya. Iya. Jangan kita pikir begitu pertama kita lihat agak sedikit masih mencari bentuk, langsung nggak bisa nih, jelek. Sebenarnya itu sebenarnya gini. Kemarin kan kita sudah sangat dijanjikan, masyarakat lah contohnya. Kalau kita orang-orang media kan punya batasan bahwa ini nggak benar, ini nggak benar. Tapi kan kalau fans kan pokoknya sudah berhasil bersama STY kok diganti kemudian bersama Peter Clement. Jadi mereka tidak menginginkan proses. Pokoknya gue harus lolos gitu loh intinya mereka. Ini yang repot. Kalau sekarang kan mudah-mudahan akan ada, mereka menerima proses itu karena kan dari awal lagi ini dianggapnya. Proses federasi aja udah benar. Sekarang proses pemahaman para netizen juga harus benar dong. Dan pasti mereka harus satu saat mereka harus mendukung, mendukung JH ini. Jadi jangan ekspektasi terlalu tinggi. Karena apalagi kalau sudah tidak ada pemecatan di 2026, mau tidak mau harus mendukung pelatih ini, memberikan support itu penting. Sehingga dia juga bersemangat dalam kalau sudah dihajar-hajar kan belum bekerja sudah negatif, terhadap dia akan sangat sulit, boy. Jadi dan itu kita kembali tadi di AFF itu kuncinya kita kalau bisa mendapatkan itu saya pikir selesai semua gitu. Iya betul. Apapun itu. Ini yang saya mau tanyakan kepada Anda berdua. Dan nantinya AFF dan nantinya sudah dekat itu. Drawingnya itu di Jakarta. Iya, betul. Bulan Januari ya. Tanggal 15. 15 Januari drawing. Jakarta. Iya. Drawing di sini. Jadi ke pemain-pemain bagus. Eventnya sendiri di bulan Juli. Berarti Juli. Satu bulan tidak lama dari bulan Maret itu. Itu 3 bulan aja. Iya, kita bayangkan Coach Jiha datang bulan Januari, ya kan? Yang disentuh dulu adalah pemain-pemain yang ada di Liga Super, ya kan? Karena pemain-pemain abroad masih ada di sana, ya kan? Dan praktis dia punya uji coba itu 4 pertandingan di FIFA Series Maret, dan juga ada FIFA Series Juni. Tapi Juni tidak banyak pertandingannya, karena sudah langsung masuk bulannya Piala Dunia kan, pasti akan hanya ada 2 pertandingan. Artinya
Dia punya 6 pertandingan untuk mencoba pemain-pemain yang akan dipanggil untuk AFF nanti. AFF sendiri 27 Juli sampai 28 Agustus. Oke. Ya, itu drawing dengan 2 grup masing-masing terdiri dari 5 negara. Artinya peluang kita kan pasti unggulan bersama dengan juara bertahan. Berarti kalau sampai 28 Agustus gitu. Berarti banyak pemain juga yang harus kembali ke Eropa untuk bersaing karena kompetisi rata-rata di Eropa itu Agustus sudah mulai. Tapi kan udah banyak yang di Indonesia. Ya. Kecuali udah banyak mereka ke Indonesia. Ada Piala Dunia kan? Iya, tapi itu justru ke Piala Dunia kelar 2 minggu kemudian AFF. Klub-klub itu pasti akan memanggil pemain-pemain kayak Kevin Dix, Jay Izzes karena mereka sudah persiapan untuk musim berikutnya. Kan Agustus sudah mulai. Oke. Kalau gitu pertanyaannya, apakah materinya akan banyak di U23 atau mix dengan mensisipi pemain senior? Akan mix. Regulasi AFF itu senior bisa. Senior. Itu senior kan? Senior. Soal mau kita memainkan dengan 23 itu nggak ada masalah. Senior, tapi kan itu bukan kalender FIFA. Bukan kalender FIFA. Jadi artinya klub boleh menolak pemain untuk dipanggil. Ya. Artinya klub seperti miliknya Sassuolo ya. Sassuolo. Kemudian Cremonese, Mönchengladbach dan juga Kelvin Verdong Lille itu pasti akan menolak gitu karena 4 ini akan dibutuhkan untuk Piala Eropa. Go Ahead Eagles juga pasti bisa menolak ke Dean James juga. Karena akan dipakai di liga kan? Ya. Bahkan Justin Hopper pun bisa ditolak ya. Kalau bermain di Sittard. Iya, main di Sittard. Kecuali bermain di Juli gitu. Di awal di akhir Juli masih bisa, 1-2 pertandingan masih bisa. Melangkah ke Agustus mungkin itu akan menjadi tanda tanya. Persoalan kita tidak sama dengan persoalan Thailand dengan Vietnam karena materi pemainnya banyak main di liga lokal. Iya, main di lokal. Dan mereka liburin liganya. Jadi keuntungan buat mereka. Cuma kalau di AFF kan kita udah oke lah, ada Tom Haig, ada Eliano, ada Rizky Ridho kita masih punya kan, Jordi Amat di Persija. Ada Joe Pelopesi mungkin ya. Ada Joe Pelopesi mungkin akan ke Persib. Kita bisa melihat kan. Mungkin kan masih rumor. Masih rumor. Ini Anda jangan. Iya kan. Di Thailand juga masih ada 2 di Thailand kan. Di Thailand masih ada 2 di Thailand. Ya kan masih ada Sandi sama satu lagi kan. Ya, Patinama, Sain Patinama. Masih ada pertama Arhan, masih ada saya juga Asnawi. suka kalau dia ada di sini kan. Iya. Oke, kalau gitu perhatian dari Coach JH adalah pemain-pemain U23 kemarin karena mereka adalah strata yang bisa masuk ke berikutnya nanti ya. Materi yang kemarin dipegang oleh Indra Syafri dong. Harusnya seperti itu. Tapi kan kalau kita bicara senior sendiri kan yang kemarin kalah lawan Irak dan kalah lawan Arab Saudi juga masih banyak yang bisa dimainkan Artinya Yakob Sayuri bersaudara akan ada. Ya, terlepas apapun kemarin Marco buruk kan dia masih juga bisa dipanggil di sana. Kemudian Beckham Putra juga akan tetap bisa dipanggil. Dan Rizky Ridho yang jelas bahwa dia itu tulang belakang di tim nasional pasti akan bisa. Emil Audero mungkin enggak, tapi kan kita masih memiliki seperti penjaga gawangnya Borneo yang selalu dipanggil. Nadeo Hernando Ari juga. Bahkan punya Teja sekarang kan luar biasa bersama Persib. Artinya ya masih ada lah pemain-pemain kita yang harusnya bisa menuntaskan gelar pertama kalinya di AFF. Masih bisa lah. Sejak zaman kita loh Boy. Sejak zaman kita kemana-mana di Senayan itu nggak juara-juara. Iya kan? Sampai sekarang. Malu kita ngomongin ini. Iya kan? Di Dewa masih ada gitu. Iya, masih ada Ricky Kambuaya kan. Masih ada Egi. Masih ada Septia. Jadi masih bagus lah. Oke, berarti sebenarnya sudah dimodalin dengan skuad material yang cukup berpengalaman, teruji. Ya kan? Tinggal bagaimana dia mempick pemain-pemain yang dia pikir cocok buat skema dia. Gimana Bung Ropan? Bermain di skema dia dengan 3 back, saya pikir masih oke. Dia 3 back ya kayaknya. 3 back kan kalau bermain. Ya kalaupun tidak misalnya tidak ada Jay, masih ada Rizky Ridho di belakang, ada Jordi kan masih oke lah untuk bisa main 3 back. Tapi kalau sampai Kevin Dix bermain misalnya Jay, saya rasa kita bisa juara. Juara. Untuk bicara ASEAN ya. Untuk bicara ASEAN kalau mereka semua diizinkan main. Iya kan? Tidak terbentur dengan kegiatan klub. Ya kan, Emil Audero semua datang. Tapi kemarin kita di SEA Games kurang apa kuatnya? Kurang apa materinya? Nah, kan ada Ivar Jenner di situ, ada Zylstra ya kan. Tapi dari uji cobanya kelihatan itu ya. Nggak terlalu bagus-bagus juga. Waktu melihat lawan Mali saya agak pertandingan kedua. Senang masih oke lah. Tapi tiba-tiba anti klimaks. Lucunya adalah Coach IS pernah bilang bahwa kita nggak perlu takut karena lawan-lawan kita tidak akan sekuat Mali gitu. Iya. Ternyata kalah juga kita sama Filipina. Ternyata sama Filipina kalah juga. Oke, berarti kita harus berani mengatakan kita harus juara. Iya, harus ya. Harus. Kalau bicara dengan materi yang ada, iya.
squad yang juga pasti juga freshnya juga makin fresh gitu ya, Bung? Iya. Ya. Kalau melihat dengan kondisi yang ada, dengan materi pemainnya, mestinya harus juara. Apalagi tambah-tambah dengan pemain-pemain yang bermain di Liga Thailand itu kan, termasuk ada Asnawi dan Pratama Arhan itu masih itu seperti hujan yang jatuh di gurun pasir buat kita ya. Iya, sangat. Karena apa ya? Gitu. 2010 harusnya kita juara, nggak juara. 2016 itu harusnya kita juara juga ya, nggak juara. Dan sekarang lah kalau kita lihat sekarang kan kekuatannya adalah ya secara kualitas pemain kalau diaspora itu bisa ikut. Kita kan tanpa JIZ bahkan tanpa Kevin Dix, bahkan tanpa Kevin Perdong pun kita masih punya kemampuan untuk juara. Artinya kalau kita nggak bisa pakai Emil kan masih ada Martin Pass yang bisa kita mainkan. Kan gosipnya dia juga katanya mau ke Bandung, katanya dia. Walaupun dia menyanggah juga. Dia sudah menyanggah kan bahwa dia tidak benar lah itu kan. Dia ingin berlibur apa semua kan. Tapi kita nggak tahu kan. Iya, betul. Perkembangan ke depan tuh gimana kita nggak tahu kan. Iya. Artinya ya terlepas apapun target pertama untuk Coach Jia harus menjadi juara AFF. Walaupun kalau nggak jadi juara kan janji tidak akan ada pemecatan. Iya. Oh iya, harus pegang janji itu. Tapi Boy, saya yakin ya kita bisa mendapatkan itu. Kalau kita bisa bergerak dari bulan Maret itu dengan hasil yang bagus. Betul. Ya. Akan termotivasi. Kan langkahnya di awal kan situ. Panggung pertama bagi JH di situ. Yeah. Kalau untuk bukan mendahului ya, kalau misalnya untuk ketemu Fiji misalnya dari Oceania, ya, Saint Kitts and Nevis, kita menang lah. Dengan materi pemain yang ada ya. Untuk harusnya semua kan dengan Jai semua yang datang harusnya. Kita hitung-hitungan dengan Finlandia. Itu aja. Dari situ kita melangkah dengan bagus. Pasti kedepannya akan bagus. Pasti sampai di bulan di AFF itu akan oke. Karena FIFA juga akan menyelenggarakan selain AFF ada tandingan seperti Asian Cup itu, Asian FIFA Cup itu kan. Iya, betul. Itu resmi malah. Itu resmi malah. Itu di FIFA di bawah itu bisa datang semua, bisa bermain. Harus dilepas sama klub itu. Oke. Jadi ya kita berharap yang terbaik lah, kita tunggu. Oke. Bung Ropan, Bung Gita, kita break lagi. Kita akan masuk di segmen terakhir. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut. Masih bersama Bung Ropan dan Bung Gita. Kita segmen terakhir ini, langkah pertama Coach Jia apa ya di bulan Januari? Ini yang kita masih meraba-raba lah. Biasanya apa Bung Ropan, pelatih baru? Dulu Clifford juga datang pertama dilakukan apa? Ya STY waktu datang pertama juga membenahi apa? Karena kompetisi masih berlangsung ya, terutama yang mereka dari luar, ya kan belum bisa mengumpulkan pemain tuh gitu. Tugas pertama dia ketika diperkenalkan, ya semuanya pasti dia akan coba untuk bisa melihat klub-klub di mana ada pemain-pemain tim nasional kita. Pasti dia akan ke Persib Bandung keliling. Ke Dewa dia lihat pertandingan antara Dewa dengan siapapun, dengan Persib dengan siapa ya kan. Karena di Januari itu kan misalnya ada big match itu seperti El Clasico kan antara Persija dan Persib. Itu 11 Januari. Harusnya dia hadir nanti. Harus mestinya hadir karena skuad semua nasional banyak dari situ. Ada di Persija ada Witan, ada Rido kan, ada Jordi di sana termasuk Doni Tri Pamungkas kan. Apalagi di Persib Bandung kan kita tahu bersama Eliano, Tomai, Mark Lok semua. Jadi itu pertandingan yang mungkin pertama yang dia bisa hadiri untuk dia tengok pemain nasional. Kemudian dia bisa berlihat dengan misalnya di Malut Sayuri bersaudara. Ya kan, Dewa yang main. Nah, itu tugas dia. Kalau di awal di Januari itu melihat karena banyak pertandingan-pertandingan langkah pertama yang mungkin di bulan Januari yang sudah dilakukan selain ya jumpa dengan wartawan dan sebagainya. Termasuk pendekatan dengan fans. Iya, betul. Sama lah dengan PK ya. Dulu tuh ada satu hal yang PK coba lakukan sebenarnya pada saat dia baru datang. Dia kan punya tim analisis, video analisis. Yang waktu itu kan perintahnya ke kita, perintahnya agak terlambat sebenarnya. Waktu itu kan kita yang produksi, kantor saya yang produksi pertandingan liga-liga itu kan. Waktu itu dia mau mengawasi Stefano Lillipali karena kenapa sudah lama nggak dipanggil. Oh, dia dengar itu, dia dengar minta. itu, dia datang. Tapi dia datangnya agak terlambat, sedangkan tim kita sudah ada di Borneo saat itu. Dia menginginkan satu kamera khusus ke Stefano Lillipali yang tidak bisa kita penuhi. Kenapa? Karena kamera kita hanya cukup buat multicast. Nggak bisa cukup buat hanya single cast buat satu orang. Kalau misalnya ini datang nanti ini PR buat Anda nih. Ya, mereka pesan jauh-jauh hari pasti akan kita penuhi bahwa ada satu kamera yang khusus dengan pemain-pemain yang mau dia incar gitu ya. Jadi lengkap lah data pemain pasti itu. Ada jadi request seperti begitu. Kalau di luar negeri kan pasti kan ada gue pengen Kevin De Bruyne, pengen Zinedine Zidane, pasti akan diambil oleh. Iya. Nanti berikut siap-siap gitu, pasti disuruh lu harus ambil. Iya. Kayak waktu ke Malut itu kita diminta gambarnya Sayuri bersaudara.
Itu yang kemudian Gerard Van den Berg dan Lancet bilang, ini orang kok terlalu banyak gerak ya, gitu waktu itu. Wow, kita pikir kita udah luar biasa memberikan aplaus, ternyata pandangan yang berbeda dari pelatih-pelatih Eropa. Karena mereka kan pasti strateginya mereka ya disesuaikan dengan strategi mereka. Itu yang pasti John Hartman akan melakukannya karena timnya dia pasti sudah biasa yang gitu-gitu. Nah, Bung Ropan, kalau strategi, let's say kita sepakat dengan 3 back. Kalau saya sih tetap dengan formasi yang saya suka, yaitu Hafner, Rizky Ridho dan Itses. Itu pastilah. Maaf ini, ya bukan menafikan Kevin Dix atau Muhammad Ferrari dan sebagainya. Gimana Bung Roman? Saya kira itu 3 back pilihan SDI yang bagus kan, karena selalu mereka bermain hampir selalu menang dan clean sheet, kecuali lawan Jepang mungkin gitu. Kita kalah 4 ya. 4-0 ya. 4-0 di tapi setelah itu Arab aja kita bisa menang dengan 2-0 dengan 3 back itu loh. 3 back Bahrain, ya kan, Australia pun nggak bisa tembus kan di Jakarta. Kita bicara di Jakarta. Saya pikir itu kombinasi yang sangat bagus. Kalau soal bicara mau bilang dengan Kevin Dix kan bisa bermain di opsi yang lain, di bek kanan misalnya. Iya, betul. Dia bisa ada di sana. Ya bisa bermain di sana. Jadi saya pikir kuat bermain dengan 3-4-3 atau dengan formasi apapun, bisa Kevin Dix lebih didorong agak ke depan bermain dengan 4 gelandang kan, misalnya ada Tom Haye dan Pelupesi. Di kiri pun ada Calvin Verdong. Jadi saya pikir 3 back itu akan sangat kuat kalau dia bisa memakai seperti itu. Boy. Bung Gita, sepakat sama saya atau? Sangat sepakat. Waktu lawan Arab sama Irak tuh saya bingung kenapa nggak 3 itu aja ya. Itu dia. Itu kan. Karena kunci kekuatan kita kan di pertahanan. Waktu lawan Jepang yang Bung Ropan bilang kita kalah 0-4 di GBK, itu kan selama 34 menit kita mengimbangi mereka. Tapi Jepang ini kan pengalamannya tinggi, pelatihnya juga udah ke Piala Dunia. Itu Kevin Dix yang kuat di bek kanan, dibikin cedera dengan 2 kali dikirim. Matoma kalau nggak salah bikin hajar. Mitoma. Dia keluar, Mitoma seenaknya tuh masuk. Iya. Kalau nggak tuh 3-3 ini dari Mitoma ada masuk ya. 2 kali gol itu kan persis sama 2 gol yang pertama. Artinya 3 back ini oke sebenarnya, dengan Kevin Dix bisa main di bek kanan itu oke sebenarnya. Kevin Verdong di bek kiri. Bahkan terakhir kan PK di tengah kegagalan PK ada satu yang berhasil, dia adalah memainkan Calvin agak lebih ke tengah, agak di tengah, inverted left back. Itu artinya luar biasa, dia bisa bermain luar biasa. Nah, kalau ini kita sebenarnya punya kualitas ya tim kita, satu persatu individunya. Hanya gimana memolesnya pertandingan per pertandingan itu aja. Ya kalau Calvin Verdong lebih ke tengah, berarti Dean James yang bermain di posisi kiri. Dan itu kan lawan Arab mungkin seperti itu kelihatannya. Jadi lebih kuat sebenarnya kalau dengan tiga gelandang kita pakai ya. Sebenarnya waktu lawan Arab itu di 15 menit terakhir kan kita tekan Arab itu kan sebenarnya. Cuma udah terlambat, kita udah kalahnya 3-1 ya. Kita dapat oleh Romani dapat 1 peluang terus dapat 1 penalti kan, jadinya 3-2 kan. 3-2. Itu artinya ya kita sering terlambat lah, artinya dalam melakukan pergantian yang membuat kita juga akhirnya nggak dapat poin. Gitu. Kalau kita lihat Kanada kan dia direct ya. Jadi tidak ada build up dari bawah, lalu ada serangan cepat, direct, bisa wall pass, bisa through pass, atau bermain dengan 2 sayap. Kalau karena ada saya lihat 3 back itu mereka bermain lebih kuat di flank. Karena di kiri itu ada Alphonso Davies. Yang sangat ada Layerle di kanan kalau nggak salah. Jadi itu mereka lebih kuat di situ. Berarti Verdong bisa memenuhi. Makanya Verdong dan Kevin Dix itu bagus bermain dari 2 sisi ini. Walaupun kita masih punya Dean James di kiri, ada punya Sandy Walsh di kanan kan. Tapi 2 ini itu bagus. Tanpa memotong 3 pemain yang tadi Om Boy bilang. Yasin, Hafner, Ridho dan Jai kan. Jadi memang kita lebih banyak dari sini dan itu senang. JH pasti akan senang bermain di posisi itu, dan itu yang dia lakukan di Kanada kan. Dengan lebih banyak dari sayap, dari flank. Apalagi kalau kita dorong lebih ke depan lagi, di depan Kevin Dix kan ada Miliano Jonathan misalnya, itu. Kemudian di depannya Verdong itu ada Ragnar Oratmangun yang bermain dengan itu kan, penyerangnya Ole kan. Kalau bicara dengan, jadi saya pikir dia punya kemampuan untuk bisa memaksimalkan kekuatan kita di sisi flank dengan Dix dan ada Verdong. 2 gelandang Haye dan Pelupesi. Haye kita lihat di Persib luar biasa ya. Taktis, ya kan? Dia tahu kapan dia lari, kapan dia passing, ya kan? Dan selalu membahayakan umpan-umpannya. Yang menariknya dari Haye selama dia di Persib adalah daya tahannya sekarang ya. Kalau meningkat tajam ya. Meningkat. Dia nggak pemain 70 menit lagi. Saya kan pernah bilang, ini orang kok cuma bisa 60 menit, 65 menit. Itu kenapa dia nggak dapat klub-klub bagus di Eropa ya. Karena klub Eropa kan pasti menilai dari fisik juga ya. Tapi di Persib dia luar biasa ya. Dan Persib kan mainnya juga force. Pressing, rebut bola. Itu dia bisa membuktikan bahwa dia bisa. Kemarin
gol kedua Persib lawan siapa saya lupa itu. Benar-benar umpan dia yang terarah yang membuat Ramon Tangge bisa bikin lawan gol. Bayangkara. Lawan Bayangkara ya, dia angkat bola ya. Iya. Presisi itu. Artinya ini pemain yang cukup bagus. Kemudian waktu lawan Arab lah, dia masuk di 15 menit terakhir dia bikin Arabnya berantakan. Walaupun finishing tetap jadi masalah kita ya. Intinya adalah kita jangan ketinggalan. Kalau kita nggak ketinggalan tuh ini persoalan finishing ini Coach JH udah lihat ini, dia bisa lihat ini, Bung. Ya pasti kan dia lihat video-video kita kan. Terakhir terutama di putaran keempat kita bermain, dia lihat lawan Arab, lawan Irak juga bagaimana. Dan pasti kendalanya akan di situ. Tidak akan mungkin hanya mengandalkan seorang Ole Romani. Ya, dia harus bisa mencari itu. Makanya pasti jangan keheran dia suruh kita bisa cari itu Excel, gue mau Excel, gue mau lihat. Betul ya, Excel ya kan, gue mau lihat Excel, gue mau lihat Septian kan, perlu untuk dia lihat itu. Karena waktu lawan Irak kan kita 3 kali kalah lawan Irak di tangan STI. 3 kali dengan kalah telak ya, 1-5, 1-5 di Basra ya kalah 0-2 di GBK. Kemarin lawan Irak di putaran keempat bersama PK kan kita hanya kalah 1-0 dan kita menguasai jalannya pertandingan. Kelemahan kita yaitu finishing. Kemudian ada kesalahan Rizky Ridho yang sedikit ya sebenarnya yang dia dikritik. Tapi wajar ya kalah blunder seperti itu. Tapi yang kelemahan kita adalah nggak bisa finishing aja itu. Jadi. Bung Roman bagaimana membagi perhatiannya di timnas dan juga U23 yang sama-sama penting? saya agak coba berpikir nih memaknai ini. Timnas punya target yang luar biasa, U23 juga punya. Iya, karena dia paket kan. Timnas sama U23. Ya pasti dia akan lihat agenda U23 yang mana yang paling pas. Cuma memang konsentrasi saat ini sementara karena ekspektasi masyarakat tinggi terhadap timnas senior, dia akan lebih fokus ke timnas senior dulu. Akan kelihatan. Bukannya berarti U23 diabaikan, ya. Tapi itu hanya menjadi backup dia. Dia akan lihat sesuai dengan mana yang karena yang di senior ini, Boy, itu penting semua. FIFA Series, AFF, apalagi kalau ada Asian Cup. Kemudian di bulan September, Oktober itu kan kalau jadi itu FIFA bikin, ada AFC Nations League itu. Liga, betul. Liga itu. Jadi itu memang penting. Nah, dia tinggal lihat kan U23 di mana yang ada. Tahun 2027 itu baru ada. 2027. Nah, di situ. Jadi selama 2026 tuh nggak ada agenda Under 23. Baru 2027 itu ada SEA Games Under 23 sama AFF Under 23. Kita kan nggak lolos ke Piala Asia Under 23, jadi bebas. Gitu. 2026 ada Asian Games juga ya, nggak salah. Asian Games ya betul. Games Under 23 juga ya. Iya, mungkin Asian Games itu. U23. Jadi itu ujian juga. Iya, kayaknya di situ juga akan kelihatan U23. Soalnya dengan STI kan dulu pemain-pemain senior kita dimainkan di Under 23. Itu udah satu paket itu kan. Ini kan pasti beda ini kan karena pemain-pemain Under 23 zamannya yang mengalahkan Korea itu kan sekarang udah senior, udah nggak bisa main lagi di Under 23. Dia harus cari pemain baru yang dari Under 20 itu yang akannya. Wah, ini kalau kita terusin besok ya kelarnya. Udahlah, cukuplah. Kita akan coba lanjutkan lagi ketika diumumkan mungkin. Nah itu, ya kan? Atau ketika dia datang baru kita bahas lagi, ya kan? Bung Roman, terima kasih untuk kehadiran malam hari ini. Telah mengorbankan waktu Natalnya, ya kan nggak apa-apa. Besok masih bisa acara keluarga lagi. Bung Gita, terima kasih. Tetap sehat, ya kan? Terima kasih buat perhatian kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Natal bagi semua penggemar sepak bola yang merayakan Natal. Damai di bumi, damai di hati. Sampai jumpa minggu depan.